satu cerita menarik gitu. Ya. Satu ketika teman saya diundang oleh teman yang punya kemampuan untuk melihat satu pertunjukan kekuatan mistik tradisional, yaitu orang yang punya kekuatan ini bisa mengiris-iris, menyayat-nyayat badannya tapi tidak berdarah. Wow. Tapi ketika teman saya datang, orang ini merasa terganggu. Lalu dia bertanya ke kerumunan penonton itu, maaf, saya tidak bisa melakukan pertunjukan ini. Ada nggak di antara para penonton di sini yang orang Katolik, katanya. Lalu teman saya mengatakan, saya orang Katolik. Aduh, kehadiran Anda mengganggu kekuatan saya, katanya. Berarti kehadiran karena pembaptisan itu ya? Kehadiran kita sebagai orang yang dibaptis saja itu sudah punya daya, punya kuasa. Itu luar biasa. Itu satu kali saya mempersembahkan Ekaristi dan dalam homili saya sedikit cerita tentang pengalaman di penjara. Ternyata setelah misa, organis yang melayani misa itu menghampiri saya. Romo tadi kok cerita tentang di penjara, kenapa Romo? Ya saya memang putusannya ke penjara. Lalu dia bisik-bisik, Romo Uut, saya dulu pernah di penjara loh. Wah. Dan dia mengatakan begini, Romo, saya itu heran, kok Romo mau ke penjara? Nah itu, kok mau ke penjara? Itu di satu sisi pelayanan tapi sekaligus kemampuan, daya, kuasa. Di balik hal-hal biasa tersimpan makna yang terdalam. Mari kita simak. Para sahabat, kalau kita menelusuri perjalanan dunia modern, maka orang akan tiba pada fase di mana orang bertanya posisi, kedudukan, apa yang akan terjadi dalam dunia ini. Tapi untuk orang tertentu, posisi, kedudukan itu mereka merasa penting sekali. Karena itu perlu dikejar. Tapi orang lain memahami posisi, kedudukan, kuasa itu sebagai bagian yang biasa. Bahkan ada yang memahami sebagai bagian dari pelayanan. Dalam konteks ini maka kita akan berhadapan dengan penghayatan yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Ada yang memandang kuasa sebagai bagian dari pelayanan. Karena itu kuasa itu membantu dia untuk melayani jauh lebih kuat. Tetapi juga kuasa itu membantu dia untuk share bahwa saya ini sebagai sahabat satu dengan yang lain. Itu. Maka dunia modern berkata-kata sedikit tentang pelayanan yang sesungguhnya pelayanan yang menyentuh bagi begitu banyak orang. Senang sekali dalam bukan ngobrol biasa kali ini saya kedatangan tamu yang bagi saya ini kesempatan yang luar biasa untuk bercakap-cakap sejenak, terutama dengan tema besar kuasa dan pelayanan. Romo Uut, ya biasanya disebut Romo Uut, bisa luar biasa ini hadir sama-sama kesempatan ini di bukan ngobrol biasa. Selamat jumpa ini Romo Uut. Salam jumpa Romo Patrisius. Ya. Patrisius biasanya orang menyapa Patrisius, ada juga enggak ada. Romo Uut bisa nama lengkap Romo? Iya. Romo Uut itu panggilan mesranya, nama lengkapnya Carolus Putranto Trihidayat. Carolus Putranto Trihidayat. Carolus itu Latin, maka nama baptis saya. Orang tua saya Katolik. Putranto Tri itu Jawa. Bapak ibu saya dari Klaten. Hidayat itu Arab. Ya, hidayah. Ya, berkat anugerah. Maka nama saya itu 3 budaya, Latin, Jawa, dan Timur Tengah ya. Jadi ekumenis dan Pancasilais sih. Wah, itu luar biasa ya. Iya. Dari asalnya Romo. Iya. Kalau Bapak Ibu dari Jawa Tengah, Klaten, saya lahir di Jakarta. Dari Jakarta. Iya, Jakarta. Jadi kadang-kadang logat saya itu berubah-berubah. Dengan Romo Patris malam ini atau saat ini logat Jawa saya kelihatan. Tapi kalau saya naik Gojek, Betawi saya lebih kental gitu ya. Iya, saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Dan saya seorang imam Keuskupan Agung Jakarta. Oleh Bapak Uskup ditugaskan menjadi Ketua Komisi Kata Ketik Keuskupan Agung Jakarta sekaligus tinggal di Wisma Samadhi. Begitu. Tapi saya yakin imamat saya
lebih muda dari Imamat Romo Patris kayaknya sih. Ya. Aura Romo Patris tuh kuat banget gitu ya. Lebih kental gitu. Saya baru 2 abad. 22. Kita beda 2 tahun Romo. Okay. Saya 20 tahun. Ya. Oke. Ya, Romo Uud, ini menarik kalau kita sejenak melihat tema yang kita ingin bincang-bincang sejenak dalam kondisi santai. Romo Uud, silakan minum ya. Siap. Tema ini tentang kuasa dan pelayanan. Iya. Dan ini saya katakan kepada teman-teman, ini kuasa dan pelayanan itu tema yang besar yang kita bisa garap di berbagai kesempatan dengan tema-tema kecil lain. Tapi untuk kesempatan ini karena kita harus dalam arti tertentu memperkenalkan seminar kita nanti tanggal 12. Oh iya, betul 12 Juli. 12 Juli. Maka mungkin Romo Uud, apa yang kita maksudkan dengan kuasa? Terutama dalam konteks kita. Kita belum sampai di pelayanan, tapi kuasa dalam konteks yang sebenarnya yang kita mengerti kira-kira apa? Iya, kalau dalam arti sehari-hari lah ya, kuasa itu kan dikaitkan sama kemampuan. Kuasa dikaitkan sama daya. Maka aslinya setiap ciptaan apalagi manusia itu punya kuasa dalam dirinya. Untuk hidup, untuk bisa bebas untuk melakukan sesuatu, berkehendak, berpikir dan seterusnya. Maka kuasa selalu dikaitkan dengan kemampuan. Dengan sebuah daya. Nah, kalau saya kaitkan dengan apa yang akan terjadi tanggal 12 Juli nanti, kuasa ini dalam arti yang lebih sempit gitu ya. Kuasa ini dikaitkan dengan apa yang bisa dibuat dalam gereja menurut panggilannya masing-masing. Langsung saya pakai istilah kuasa itu dalam bahasa Latinnya potestas. Itu kekuatan, daya ya. Tapi kalau dikaitkan dengan saya singgung pelayanan sedikit, potestas ini yang dalam gereja Katolik itu selalu dihubungkan dengan kuasa Kristus. Maka ini bukan hanya kuasa untuk ini untuk itu, tapi ini kuasa kudus ini. Kuasa kudus loh ini, yang diterima oleh semua orang yang dibaptis sebenarnya. Semua orang yang dibaptis punya kuasa itu sebenarnya itu ya. Nah ini kuasa yang menjadi konteks pembicaraan kita 12 Juli besok. Bukan kuasa yang luas atau kuasa yang macam-macam, kuasa politik, kuasa apa-apa enggak, tapi ini kuasa sakra, kuasa kudus, kuasa yang dikembalikan kepada yang kita sembah yaitu Tuhan Yesus. Nah itu mungkin bukan sedikitnya itu ya. Berarti bukan berarti kuasa yang membuat kita bangga. Enggak, bukan. Tetapi kuasa yang membuat kita bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab, tergantung pada Tuhan itu. Pada Tuhan. Maka menarik tuh ya kalau kita lihat ya. Kuasa biasanya dikaitkan sama independen, sama kemandirian. Tapi kalau kuasa dalam konteks kita, justru kuasa semakin besar ketika kita semakin tergantung sama sumber kuasa itu ya. Nah, ini kan kuasa anak-anak Allah kan gitu ya. Kurang lebih gambarannya begitu. Jadi kalau kita bicara tentang kuasa itu dalam konteks memang bagian dari tanggung jawab sebagai orang yang dibaptis sebenarnya. Ya. Nah, pada konteks kita bicara tentang kuasa sebagai tanggung jawab orang yang dibaptis, ada banyak kajian-kajian terutama dalam jurnal-jurnal teologi, jurnal-jurnal Katolik itu disebut tentang kuasa ini tidak bisa berjalan kalau tidak melekat. Betul. Ya. Sejauh mana dimensi ini dipahami? Iya. Melekat pada sang sumber, sejauh mana dimensi ini kita lihat? Iya. Menarik kalau kita lihat bagaimana kalau saya tarik gitu ya ke kisah penciptaan Adam dan Hawa gitu ya. Adam dan Hawa diberi kuasa untuk mengatasi, mengatur, berkuasa atas semua ciptaan. Itu dari Tuhan tuh. Dan itu melekat pada kita manusia. Maka tidak heran manusia itu memang menguasai alam ciptaan, dia mengeksplor, dia mengelola itu bukan sekedar kemampuan intelektual maupun kelebihan manusia. Dari sudut pandang iman itu diletakkan Allah kepada kita dan itu melekat itu.
ada dalam kitab suci, ada dalam firman, ada dalam keyakinan iman kita. Seolah-olah Allah itu mau menitipkan ciptaan kepada kita manusia. Lalu lebih sempit lagi dalam bangsa Israel. Menarik kalau kita lihat bangsa Israel itu diciptakan Allah menjadi bangsa para imam. Seolah-olah lagi. Doa bangsa-bangsa lain itu sampai kepada Allah melalui doa bangsa Israel. Itu menarik itu ya. Maka inilah bangsa para imam. Tapi masalahnya kan Israel itu kan kemudian maju mundur dalam panggilannya sebagai bangsa imami, menyangkal Allah, bahkan suku bangsa khusus yang punya kuasa melekat sebagai pengantara antara Allah dan manusia itu suku bangsa Lewi, tiap hari harus memperbaharui korban. Maka itu belum lengkap kuasa itu. Kuasa itu baru sempurna ketika Allah menjadi manusia tuh. Dan sejak saat itulah kuasa itu lebih melekat lagi karena nggak perlu diulang-ulang lagi karena sifatnya sekali untuk selamanya yaitu Yesus Kristus. Nah, maka dengan kata lain kuasa itu bisa melekat ketika kita mengungkapkan iman kita akan Yesus Kristus yang memperkenalkan kita siapakah itu Allah, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus. Dengan kata lain, kuasa sebagai tanggung jawab orang beriman melekat melalui baptisan kita itu. Karena dibaptis. Karena dibaptis itu sudah. Maka setiap orang yang dibaptis itu punya kuasa. Wih, serem itu ya. Iya, ada satu cerita menarik itu. Satu ketika teman saya, dia itu ex-frater, kakak kelas saya, diundang oleh temannya yang punya kemampuan untuk melihat satu pertunjukan kekuatan mistik tradisional, yaitu orang yang punya kekuatan ini bisa mengiris-iris, menyayat-nyayat badannya tapi tidak berdarah. Wow. Tapi ketika teman saya datang, orang ini merasa terganggu. Lalu dia bertanya ke kerumunan penonton itu, maaf, saya tidak bisa melakukan pertunjukan ini. Ada nggak di antara para penonton di sini yang orang Katolik katanya? Lalu teman saya mengatakan, saya orang Katolik. Aduh, kehadiran Anda mengganggu kekuatan saya katanya. Berarti kehadiran karena pembaptisan itu ya? Kehadiran kita sebagai orang yang dibaptis saja itu sudah punya daya, punya kuasa. Itu luar biasa. Itu maka inilah keyakinan kita, baptisan kita punya daya, punya kuasa, punya kekuatan. Itu. Dan itu yang kemudian dalam istilah kita itu disebut imamat umum ya. Semua orang yang dibaptis. Itu maka betul yang dikatakan Romo Patricius tadi, kuasa itu melekat melalui pembaptisan yang kita terima. Ya, itu dia. Sehingga setiap kita siapapun dia ya, berada memikul tanggung jawab. Memikul tanggung jawab itu. Orang dibaptis itu membawa nama baik Allah loh. Aku membaptis kamu dalam nama. Kan? Sekarang saya membayangkan wujud konkret kuasa itu ya. Misalnya Romo Patricius kan punya kuasa atas provinsialat ini ya. Misalnya. Saya nggak bisa sembarangan masuk ke parkiran sini kalau saya nggak menyebut nama. Saya kenalan Romo Patricius. Orang-orang depan, mari silakan masuk Romo Uut gitu kan. Kita membawa nama Allah di surga loh. Itu dahsyat itu. Wah, kenalan Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus ya. Itu dahsyat itu. Roh jahat nggak akan berani macam-macam itu. Itu kurang lebih kekuatan dari baptisan seperti itu. Kita punya orang dalam di sana, yaitu pemilik surga sendiri. Itu dia. Karena itu kehadiran kita di mana saja itu sudah pasti selalu kita sebutkan dalam dan atas nama ya. Betul, selalu dalam dan atas nama. Itu kata-kata itu ya, dalam dan atas nama. Kuasanya luar biasa itu. Luar biasa. Ini kembali kita tadi kita lihat sedikit di Perjanjian Lama kan. Dalam konteks khusus itu kehadiran Yesus kalau kita lihat dalam seluruh Injil-Injil sinoptik, lalu surat-surat Paulus dan lain sebagainya dalam Perjanjian Baru, itu gambaran tentang kita mendapatkan kuasa. Tadi Romo ungkapkan sedikit tentang imamat umum kan. Kemudian kita sadar sungguh bahwa di dalam Perjanjian Baru kan imamat umum
kita sadar tentang imamat khusus. Betul. Dan sejauh mana itu kita bisa Iya. mengungkapkan itu, menyatakan itu, Iya. terutama melihat dari perjanjian lama kita masuk ke Betul. perjanjian lama, perjanjian baru, dan Yesus itu adalah kehadirannya berikan juga kuasa kepada para murid dan kepada orang-orang yang dibaptis ini. Iya, itu betul. Jadi memang saya akan memulai dengan ini, dengan satu contoh gambaran kecil gitu ya. Jadi kalau dalam tradisi Yahudi, yang bisa memberikan berkat itu kan hanya kepala keluarga ya. Ya. Itu imamat tradisional itu selalu kepala keluarga. Suami memberkati istri, ayah memberkati anak-anak. Karena memang secara tradisional kepala keluarga itu menerima kuasa untuk memberikan dan menyalurkan berkat. Dalam tradisi Yahudi, keimamatan Yahudi itu hanya milik para anggota suku Lewi. Ya. Ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan gereja Katolik itu cukup signifikan perubahannya. Dalam gereja Katolik ternyata yang bisa memberikan berkat itu semua anggota keluarga. Anak bisa memberikan berkat pada bapaknya dengan cara memberi tanda salib di dahi bapaknya. Ya kan ya? Ya. Luar biasa loh itu. Anak bisa memberkati ibunya dengan memberikan tanda salib di dahi ibunya. Sebaliknya, istri perempuan bisa memberkati suaminya dengan memberikan tanda salib di dahi suaminya. Ini kan kontras dengan tradisi Yahudi yang saya sebutkan di awal. Kok bisa begitu ya? Saya agak ngelucu sedikit. Kalau dalam suatu ekaristi ya, setelah komuni saya biasanya kan memberkati anak-anak tuh. Setelah komuni memberkati anak di dahi. Saya sempat bertanya kepada umat, kalau seorang anak itu saya berkati di dahi dan kemudian anak itu gantian memberkati saya dengan memberi tanda salib di dahi, itu bisa apa enggak? Lalu umat mengatakan enggak bisa Romo. Saya bilang bisa, asal berkatnya enggak begini. Tapi anak itu bisa memberkati saya dengan cara memberi tanda salib di dahi, itu anak itu bisa. Kenapa? Karena ketika anak itu dibaptis, dia ambil bagian dalam 3 tugas Yesus: imam, raja, dan nabi. Maka baptisan imamat umum, semua orang yang dibaptis itu adalah ambil bagian dalam imamat Kristus. Maka menarik kalau kita lihat liturgi baptisan kita. Seorang bayi yang dibaptis pun ternyata menerima minyak krisma. Itu dia, itu menariknya ya. Bukan berarti dia menerima sakramen penguatan, enggak, tapi minyak krisma yang diberikan kepada bayi yang baru dibaptis mengatakan dengan minyak krisma ini bayi ini pun ambil bagian dalam tugas imamat Kristus ya. Dapat tanggung jawab yang sama, bayi loh. Dan itu ternyata ada dalam perjanjian lama ya. Mazmur 8, dari mulut kanak-kanak dan bayi dibungkam musuh dan lawan-lawannya Allah. Wih, menarik gitu ya. Itu menarik. Itu dia. Maka imamat umum itu imamat yang kita terima karena baptisan kita. Tapi dalam gereja Katolik ada imamat khusus imamat pelayanan. Nah, singkat saja, apa relasi imamat khusus dan imamat umum? Imamat khusus ini diterima melalui sakramen imamat yang tujuannya satu ternyata, membuka potensi kuasa imamat umum dalam diri semua orang yang dibaptis. Itu tujuan imamat khusus. Jadi masuk ke pelayanan kalau gitu ya. Maka para imam, ya kita berdua lah ya. Para imam seperti kita berdua ini ditahbiskan untuk justru menguak kekayaan imamat umum yang ada dalam diri umat beriman. Semakin mereka bisa memikul tanggung jawab sebagai orang yang dibaptis, itu relasinya. Jadi luar biasa ya. Luar biasa. Jadi untuk para sahabat ini kalau mau memahami secara khusus tema ini, itu dia. Jangan terlambat untuk mendaftar. Ini baru sebagian loh. Sebagian. Tanggal 12 Juli nanti ya. Di sini di tempat sini, di provinsi Alat ini. Dan mendaftarlah karena apa keterangan tadi, supaya orang bisa tahu sebenarnya kekayaan. Kalau kita sadar sungguh bahwa kuasa itu melekat bagian dari tanggung jawab kita. Betul. Dan kita dipanggil untuk
menjalankan tanggung jawab ini, Ya. maka memahami khusus tentang Iya, kuasa, apalagi dalam konteks pelayanan, ini sesuatu yang penting. betul. Iya. Satu hal yang menarik juga tadi yang Romo Uut mengajak kita untuk melihat secara khusus ini, kita mengambil peranan sebagai imam, nabi, dan raja, Iya. kan? Dan peranan itu tentunya masing-masing peranan itu kan dengan tugas panggilan Betul. masing-masing. Iya. Bisa Romo Uut berikan Iya. keterangan untuk para sahabat ini? Iya, Mari untuk betul. kita dalami secara khusus panggilan kita Iya. menjadi imam, nabi, dan raja ini. Iya, tentu setiap orang yang dibaptis ambil bagian dalam tugas Kristus secara berbeda-beda. Maka tadi saya tuh berpikir gini, kalau gereja itu adalah tubuh dan Kristus adalah kepala, kan semuanya langsung dihubungkan sama kepala ya, semua. Karena apapun organ tubuh kita, semua mendapatkan nafas dari kepala, semua mendapatkan makanan dari kepala, ya kan? Maka satu kepalanya, tetapi tubuh kita kan organnya macam-macam ternyata. Walaupun semua ambil bagian dalam kepala yang satu, tapi tiap organ itu punya fungsi yang berbeda-beda. Jantung fungsinya berbeda sama paru-paru ya. Lalu juga pankreas fungsinya berbeda dengan ginjal ya. Saya bukan ahli dokter, pankreas sama ginjal beda ya pasti ya. Nah, itu. Iya. Saya rasa juga demikian juga. Maka walaupun semua orang yang dibaptis ambil bagian dalam Kristus sang kepala yang sama, tetapi cara mengungkapkannya berbeda-beda. Ya. Cara kita sebagai imam ambil bagian dalam tugas Kristus itu adalah kita menghadirkan Kristus sebagai kepala. Kehadiran kita sebagai imam itu menjadi simbol. Ada Kristus sebagai kepala dalam diri kita sebagai imam. Maka kehadiran kita itu dan pelayanan kita itu, terutama dalam perayaan sakramen dan liturgi itu kan in persona Christi. Itu dia. Maka kalau Romo berhomili, itu umat seolah-olah mendengarkan Kristus sendiri yang berbicara. Itu. Ya. Maka homili itu kan memang khusus untuk mereka yang ditahbiskan ya. Itu sebabnya. Iya. Bisa umat yang tidak menerima sakramen tahbisan itu nggak bisa berhomili. Karena memang itu tugasnya di situ. Iya. Tapi kalau umat awam yang dibaptis tetap ambil bagian dalam tugas imamat Kristus secara umum, tapi tentu berbeda dengan yang kita buat sebagai imam. Ya. Nah, itu umumnya saja begitu. Itu hanya thriller. Iya. Spoiler sedikit supaya teman-teman ayo kalau masih penasaran. Iya. Memang supaya mereka yang penasaran segera ikut mendaftar ya. Kita masih membuka pendaftaran untuk tanggal 12 Juli nanti. Ya, tidak boleh ketinggalan, apalagi kita memahami tentang kuasa dalam pelayanan. Kembali lagi ini bagus ini. Nah, tema kita kan kuasa dalam pelayanan. Kalau kita lihat secara khusus Injil Markus bab 10 itu mengungkapkan bahwa anak manusia itu datang untuk melayani. Iya. Nah, itu berarti kehadiran Yesus ya, kehadiran Yesus Allah yang firman yang menjadi manusia dan turun ke dunia itu menunjukkan bahwa datang untuk melayani. Nah, sejauh mana ini kita memahami, kita menghubungkan tadi ya antara yang tadi dia katakan diungkapkan oleh Romo Uut tadi. Kita menerima panggilan kita, imamat khusus yang dipanggil untuk melayani, tapi juga kan orang-orang awam ini juga kan menerima panggil imamat umum ini juga semuanya untuk melayani. Nah, ini konteks bagaimana kita menghubungkan antara kuasa dalam konteks ini lalu pelayanan. Iya, ini menarik. Dalam konteks pelayanan, saya mau lihat dari ini dulu tantangannya dulu. Iya, tantangannya. tantangan. Pelayanan itu dalam gereja itu kerap kali mendapatkan banyak ujian dan godaan ketika pelayanan itu diidentikan dengan tampil di muka umum, dilihat, dikenal, dan kemudian
istilah kasarnya itu dapat panggung gitu ya. Panggung. Pelayanan itu dikaitkan dengan dapat panggung, dikenal, difoto-foto, ditulis namanya dan seterusnya. Itu kalau saya boleh katakan itu dampak, itu bukan tujuannya. Tetapi sejatinya pelayanan itu betul yang dikatakan Romo Patrisius itu dikaitkan dengan tujuan Allah Putra datang ke dunia menjadi manusia. Pelayanan dikaitkan dengan menyerahkan diri kita, memberikan hati, bukan untuk kita tapi untuk yang lain. Menarik kalau kita lihat Allah itu kalau mewahyukan diri selalu mewahyukan diri untuk umatnya. Untuk manusia, untuk ciptaan, selalu ada Allah untuk, Allah bagi. Maka kalau kita punya kuasa sebagai anak-anak Allah, ya kuasa itu tergantung dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, maka model kekuasaan itu ya lihatlah apa yang Yesus lakukan. Nah itu, maka pelayanan orang yang dibaptis, ikutilah model Yesus sebagai anak Allah yang menampilkan diri sebagai pelayan. Maka pelayanan Yesus kan juga kalau kita lihat menarik bahwa kalau Yesus melayani itu dia anti publisitas. Dia nggak mau dilihat banyak orang sebenarnya. Jadi pelayanan Yesus itu murni untuk supaya orang-orang yang dia sentuh dengan pelayanan itu mendapatkan mengenal Allah sebagai Bapa. Itu umumnya seperti itu. Maka semua orang yang dibaptis pelayanannya ke arahnya sana, dan yang menarik adalah begini. Semua orang yang dibaptis dalam panggilan yang berbeda-beda itu dimampukan untuk melakukan pelayanan, bukannya dimampukan, dipanggil. Khusus untuk umat di Jakarta aja ya. Contohnya saya kan salah satu pelayanan yang saya terima adalah penjara. Pelayanan di penjara. Berapa banyak umat di Jakarta itu pengen ikut pelayanan itu. Romo kapan pelayanannya? Menarik ya? Ternyata pelayanan itu bukan pengorbanan, tapi itu panggilan. Tapi itu kayak semacam apa ya? Aku bahagia kalau itu. Nah maka pelayanan yang ternyata mendorong kita untuk mendedikasikan diri kita orang lain, itu bukan sebuah pengorbanan, tapi sebuah jalan menuju kebahagiaan. Itu maka dengan kata lain kuasa itu adalah kemampuan dan pelayanan kaitannya adalah kuasa itu memampukan kita bahkan memanggil kita untuk melakukan pelayanan. Enggak semua orang punya kuasa seperti itu. Ketika orang tertutup pada egoismenya, ya, dia enggak akan jelas mendengarkan panggilannya untuk pelayanannya. Itu. Maka saya melihatnya hubungannya seperti itu ya. Dan tugas imam adalah memantapkan lagi. Yuk kita ikut pelayanan yuk. Terutama untuk yang lemah, kecil, miskin dan disingkirkan. Iya, itu betul. Itu yang Yesus pilih kan. Sehingga panggung yang panggung yang didapat bukan panggung yang akibat dari itu tampil supaya dilihat orang. Tapi panggung yang lebih orang tersembunyi apapun ada panggung, ada orang lihat atau tidak, kita tetap melakukan itu dia. Itu karena itu panggilan itu. Luar biasa tadi panggilan itu, apalagi Ud katakan melayani di penjara, gitu hal-hal mengajak kita untuk melihat lebih jauh bahwa memang panggilan kita tadi aspek firman yang menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita ini. Dan kita punya teladan luar biasa ya Paus Fransiskus ya. Paus Fransiskus. Kamis Putih nggak pernah di basilika atau di katedral, di penjara selalu loh. Itu dahsyat itu. Nah itu bentuk kuasa yang dipakai sebagai sarana untuk pelayanan. Maka dengan kuasanya dia sebagai uskup Roma, itu kan kekuasaan juga ada daya, kekuatan ya. Tapi dia pakai sebagai sarana untuk menampilkan saudara-saudari kita yang ada di penjara, memperkenalkan kepada kita pelayanan yang memang khas ini, pelayanan di penjara itu ya. Dan satu hal yang menarik tadi yang Romo Ud sampaikan tentang kesadaran kita, sebenarnya sudah diungkapkan sedikit kesadaran kita bahwa Kristus
menjadi manusia itu berarti kan mengalami Iya. kondisi kehidupan kita sebagai manusia. Karena itu kalau kita mendapatkan kuasa tadi berarti harus berjalan bersama. Iya. Di tengah situasi apapun juga, Betul. di tengah kondisi apapun juga. Betul. Entah dilihat orang, tidak dilihat Oh, orang, tetap kita harus berjalan Betul. bersama-sama. Betul. Seringkali orang berbicara tentang aspek kompasio, Iya. pengorbanan. Betul. Nah, sejauh mana Romo Ud melihat ini aspek kompasio, Iya. pengorbanan? Ada kaitan antara kuasa dengan pelayanan. Iya. Ini menarik ya, karena kerap kali ini kan pelayanan penjara itu kan pelayanan yang cukup tua dalam gereja Katolik ya. Yesus di penjara, Petrus di penjara, Ya. Paulus di penjara. Jadi penjara itu memang, saya mengambil contoh pelayanan penjara. Iya. Mengapa? Karena ini pelayanan yang nggak umum, sudah sangat tua. Tuhan sendiri di penjara, tapi sampai sekarang itu nggak umum, nggak banyak dikenal. Iya, iya. Kerap kali nih, satu kali saya itu ikut misa dan saya bukan saya ikut misa, saya mempersembahkan Ekaristi dan dalam homili saya sedikit cerita tentang pengalaman di penjara. Ternyata setelah misa, organis yang melayani misa itu menghampiri saya. Romo tadi kok cerita tentang di penjara, kenapa Romo? Ya saya memang putusannya ke penjara. Lalu dia bisik-bisik, Romo Uut, saya dulu pernah di penjara loh. Wah. Dan dia mengatakan begini, Romo, saya itu heran, kok Romo mau ke penjara? Nah itu, kok mau ke penjara? Itu di satu sisi pelayanan tapi sekaligus kemampuan, daya, kuasa. Maka bukan mau saya ke penjara, tapi entah bagaimana tanpa kesulitan, tanpa banyak hambatan, ya saya just do it. Kuasanya di situ saya rasa ya, just do it. Hanya melakukan, nggak pikir panjang. Itu kemampuan, itu daya, itu kuasa. Ya. Yang justru lahir dari pelayanan. Maka bukan hanya kuasa untuk melayani, tapi pelayanan ternyata bisa melahirkan kemampuan. Pelayanan bisa melahirkan kekuatan. Itu yang saya alami ya. Maka Ya. soal entah ada orang, entah tidak ada orang yang melihat, itu nggak masuk lagi ke dalam kalkulasi saya tuh. Karena siapa sih yang melihat saya melayani di penjara ya? Dan ada kan kode etik. Kalau melayani di penjara dan ada foto-foto di sana, foto-foto nggak boleh disebar. Ya. Karena kan orang yang saya layani dalam penjara nggak mau mukanya itu dikenal di banyak orang. Itu Mereka betul. malu ya. Jadi dengan kata lain, pelayanan itu bukan hanya memampukan saya untuk memberi perhatian. Teman-teman di penjara bukan hanya memberikan kuasa itu kepada saya, memampukan saya, compassion tadi. Ya. Jadi compassion ternyata sebuah kuasa juga, sebuah daya ya. Ya. Tapi memurnikan saya juga ya, memurnikan. Ini nggak ada yang ngelihat loh. Nggak ada orang terkenal itu karena pelayanan penjara itu nggak ada. Ya. Karena siapa yang mau mempublikasikan kan? Terkenal dulu baru ke penjara bisa. Tapi ya itu maka compassion, betul yang dikatakan sama Patricius. Compassion itu sebuah daya, itu sebuah kekuatan ya, sebuah daya yang memampukan kita nggak pikir panjang dengan resikonya, dengan hambatannya, just do it. Itu compassion itu. Bahkan passion ya. Ya. Passion. Wah itu. Ya. Para sahabat kalau mau tahu tentang Itu dia. kisah selanjutnya, wah. terutama cerita-cerita Itu bagaimana dia. sukacita melayani di penjara, harus ikut seminar kita. Kalau tidak terlewatkan begitu saja, ini baru satu menyesal contoh. ya. Iya. Itu baru satu contoh ya. Iya, Satu contoh pelayanan di penjara. Belum ada pelayanan lain yang lebih lebih dramatis lagi. Tapi saya nggak mau cerita dulu sekarang. Iya, tidak boleh cerita. Habis itu nanti kita. Iya. Jadi tanggal 12 Juli 2026 dan itu hadirilah seminar ya yang diselenggarakan ya. Akan bertemu dengan sharing-sharing lain dari Romo Uut. Ya, Romo Uut, ini satu hal yang saya tadi Romo Uut cerita tentang pengalaman itu meyakinkan saya tentang kesadaran man for others. Ya.
kalau kita bicara tentang Yesus yang firman menjadi manusia tinggal di antara kita, Iya. maka seluruh hidup kita tidak lain adalah harus terarah kepada orang lain. Iya. Dunia modern itu seringkali berbicara tentang leadership. Iya. Leadership, kepemimpinan, dan leadership itu ada kaitan dengan kalau kita kembali ke kepemimpinan model Yesus, ya, maka yang paling kuat itu antara kata dan perbuatan itu satu kesatuan. Betul. Maka kalau kita bicara tentang kuasa dan pelayanan, itu berarti antara kata dan perbuatan itu harus satu kesatuan. Kadang-kala kan mana mungkin kita mengatakan begini, kita tidak bisa berbuat. Iya. Sejauh mana Romo? Ini menarik ini. Lihat ini kondisi ini. Satu artikel dari majalah internasional itu mengatakan bahwa generasi Z, ya generasi anak-anak muda, sekarang generasi Alpha ya. Ya. Tapi artikel itu mengatakan generasi Z. Generasi Z itu adalah generasi yang sosial. Siap. Walaupun secara psikologi kejiwaan mereka rapuh, mereka juga disebut generasi strawberry. Ya. Menarik, cemerlang, tapi ringkih dipencet gitu langsung jeblos gitu ya. Tapi ini sangat sosial. Satu contoh sederhana. Ada satu toko kosmetik yang mengiklankan diri kami tidak menggunakan bahan-bahan dari hewan. Kosmetik kami tidak menggunakan bahan-bahan dari hewan yang hewan itu harus dibunuh untuk menjadi bahan kosmetik kami. Wah, anak muda kan senang kan ya, karena kan anak muda sosial. Berarti ini kosmetik ini pro dengan lingkungan hidup. Tetapi ketika ada satu penjaga toko itu memakai topi dari kulit hewan, langsung anak-anak muda itu memblok toko ini ya. Apa yang kamu iklankan tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan terjadi. Walaupun hanya pakai topi dari kulit hewan nih, dari karyawannya ya, langsung diblokir oleh anak-anak muda, tutup toko itunya. Dengan kata lain, anak-anak muda generasi Z itu sudah lelah dengan kemunafikan. Lelah dengan kemunafikan ya. Orang orang tua, orang-orang dewasa ngomong A, B, C, tetapi kok yang dibuat beda. Maka anak-anak muda ini haus dengan apa yang Pak Yesus katakan, kesatuan kata dan perbuatan. Kalau saya hubungkan dengan tema otoritas, artinya kemampuan untuk ditaati dan diikuti, itu sangat tergantung dari keteladanan, dari sikap dan perbuatan konkret ya. Atau pakai istilahnya Bapak Santo Paulus ke-6, Paulus ke-6, dunia sudah lelah mendengarkan pengajaran dari para guru. Dunia butuh para saksi. Wah, itu dahsyat itu. Itu semakin konkret zaman sekarang. Maka kalau saya kaitkan dengan panggilan khusus sebagai imam itu kuasanya dari Yesus dipakai sebagai sarana untuk melayani man for others tadi, untuk orang lain. Tapi menarik bahwa Yesus tidak hanya mengatakan layanilah sesamamu. Nggak cukup ternyata. Sesamamu yang lemah, kecil, miskin. Ada prioritas di situ ternyata. Nah, maka kuasa itu terutama untuk saudara-saudari yang kerap kali diabaikan, dilupakan, dan seterusnya. Nanti akan ada banyak cerita tentang saudara-saudara yang lemah, kecil, miskin ini ya. Wah, saya punya banyak cerita tuh. Wah, itu kalau melewatkan seminar ini. Iya, waduh. Tidak tahu tentang apa yang terjadi, apalagi cerita pengalaman Romo Uda. Dan saking dahsyatnya cerita itu, saya harapkan teman-teman, Bapak Ibu yang ikut nanti jangan direkam ya. Iya. Saking dahsyatnya itu ya, jangan sampai kedengaran orang yang nggak ikut ya. Nah itu nanti karena apa? Ikut dong. Ya itu dia. Karena itu ditunggu lagi tanggal 12 Juli 2026 ya. Betul. Dan itu mendaftar supaya bisa dengarkan kesaksian. Iya. Tapi mendengarkan langsung itu jauh lebih baik ya. Mendengarkan langsung karena bisa mendengarkan bagaimana mimik untuk orang yang bercerita. Dunia modern itu kadang-kala storytelling itu mesti disampaikan dengan sebagai suasana hati
orang bagaimana bercerita itu. Lawan kita AI soalnya. Iya. Oh, kita harus lebih manusiawi, Iya. lebih. Wow, Ya, betul. ya. Tadi Romo singgung sedikit tentang AI. Iya, AI. Sekarang kan kita berhadapan dengan kondisi ini, Iya. ya. Di satu sisi kita pelayanan, Iya. ya, kuasa dan pelayanan. Di sisi lain kita berhadapan dengan tantangan itu. Iya, AI ya. AI. Betul. Ya. Kalau ensiklik terakhir dari Iya, Bapak Paus Leo ke-14. Ya. ke-14. Coba bisa Romo Iya. mempromosikan sedikit. Iya. Apalagi bagaimana upaya untuk menghargai martabat manusia. Iya. Kemanusiaan yang agung kan ya, Iya, Magnifica yang agung. Humanitas itu ya. Magnifica. Ya, jadi memang AI itu sekali lagi itu kan kekuatan, itu juga kuasa loh AI Itu loh. kuasa. Itu daya loh. Tapi sekali lagi kuasa itu hanya sarana. Maka sebagai sarana ya dia alat. Untuk apa? Untuk semakin membuat kita manusiawi. Kapan AI itu kemudian tidak membuat kita semakin manusiawi? Ketika kita menggantikan kemanusiaan kita dengan AI. Iya. Nah, itu masalahnya kan di situ. Contohnya apa, Romo, kok kemanusiaan kita diganti dengan AI? Ya contohnya misalnya, yuk reuni ya. Ya. Yuk reuni alumni seminari menengah. Mari kita adakan reuni secara online. Nggak bisa lah reuni secara online, enak aja. Nah, itu kan mengganti itu ya. Iya. Misalnya kayak gitu, teknologi mengganti kedudukan kita, enggak. Perjumpaan seperti ini kan Iya. tak tergantikan. Apalagi kita bercerita, kita melihat mimiknya, ungkapan perasaannya. Iya. Kalau perjumpaan satu dengan Iya, yang lain kita tergantikan. itu jauh lebih ideal. Iya. Hal yang sama juga pelayanan ya. Kadang-kadang kan Sertanya kita juga, berpikir bahwa pelayanan kita bisa menyentuh sana, padahal sebenarnya semakin hari kita semakin menghayati bahwa perjumpaan personal itu yang jauh lebih utama. Jauh lebih dahsyat. Seperti tadi Romo Ud sampaikan ya, perjumpaan personal di penjara itu jauh lebih utama. Kadang-kadang kita pikir nanti saya tidak ke sana tapi saya kirim videonya saja. Mana mungkin Nggak bisa lah. Iya, kalau kita ke sana itu waduh, kehadiran kita itu sudah kok mau sih ya masuk ke sini. Ya. Wah, menarik loh kalau kita ke dalam loh. Kita akan difoto 3 kali. Foto di pintu depan, lalu foto di pintu tengah, dan foto di pintu masuk. Kita nyerahkan KTP, nyerahkan HP. Wah, itu tak tergantikan pengalaman konkret itu. Maka perjumpaan betul Romo Patrisius Ya, itu perjumpaan. tak tergantikan itu. Nah, dan Sinar matanya Romo Patrisius itu nggak bisa diganti AI itu ya. itu betul. Oh, itu sudah sih. pasti ya. Hal yang sama sinar mata Romo Ud juga tidak bisa digantikan dengan ya, itulah yang menjadi bagian yang kita perbincangkan terutama di seminar kuasa dan pelayanan. Ini. Ya. Mungkin Romo Ud dalam pelayanan tadi Romo Ud sampaikan pelayanan Yesus itu memberikan prioritas. Betul. Ada prioritas. Pada posisi ini kan seringkali kita singgung tentang tantangan. Ya. Tantangan dalam pelayanan. Ya. Sejauh mana Romo mengalami, apalagi 20 tahun hidup imam. Iya. Sejauh mana mengalami tantangan dalam pelayanan itu. Yes. Di satu sisi berjuang untuk sungguh sadar bahwa saya dapat kuasa dari Kristus ya, sebagai imamat khusus tadi. Betul. Tetapi di sisi lain saya melayani di tengah dunia. Iya. Satu sisi sebagai manusia rohani, tetapi manusia rohani ini ada berjalan di tengah dunia. Sejauh mana? Betul. Sederhananya begini. Kuasa yang kita miliki sebagai imam itu menempatkan kita beda loh di tengah-tengah umat. Contoh sederhana. Kalau saya habis ada acara, selalu ditutup dengan foto-foto ya. Itu ibu-ibu rebutan foto dekat dengan saya ya. Padahal wajah saya kan gak ganteng-ganteng amat ya. Gantengan sama Patrisius. Tapi ibu-ibu gak ngelihat kegantengan saya. Imamat saya rupanya. Saya heran kenapa bapak-bapak gak mau foto dekat dengan saya. Tapi ibu-ibu ya. Mungkin umat heran. Bapak-bapak kok dekat dengan Romo. Mungkin malah heran. Tapi itu lain kali. Lain pertanyaan. Itu nanti akan saya ceritakan ya. Tapi iya. Itu di seminar. Di seminar nanti akan saya ceritakan. Kita simpan dulu nanti di seminar diceritakan. Seorang bapak pengen foto dekat dengan saya. Itu langka sekali. Tapi mengapa akan saya ceritakan nanti. Nah kembali.
posisi saya sebagai imam dalam gereja Katolik itu kan istimewa. Semua orang pengen dekat dengan saya, pengen foto dengan saya, pengen salaman dengan saya. Tidak melihat kegantengan saya atau popularitas saya, enggak. Imam Katolik langsung disalami, ya kan? Itu dahsyat, itu kuasa itu. Tapi ketika saya menggunakan dalam tanda kutip kekuatan saya dalam posisi sebagai imam di gereja Katolik untuk bercerita tentang orang-orang di penjara, wah, oh ada toh. Dengan kata lain, kuasa saya itu bisa saya gunakan untuk menyuarakan teman-teman di penjara yang kerap kali nggak tahu harus bersuara ke siapa. Ya. Nah, itu dia. Itu kan seperti Tuhan Yesus. Saya bukan menyamakan dengan Tuhan Yesus ya, tapi dia model kita ya, model imamat kita ya, bahwa Yesus dengan kuasa seagung itu sebagai anak Allah yang jadi manusia, coba dia menyuarakan suara para pendosa. Dia menyuarakan suara para pemungut cukai yang ditolak. Dia duduk makan bersama para pelacur. Nggak takut nama baiknya tercoreng Yesus ya. Saya selalu menggunakan begini. Kita terlalu terbiasa mendengarkan Yesus duduk bersama para pelacur dan pendosa. Maka saya biasanya memakai kekuatan imajinasi. Saya membayangkan romo paroki saya duduk sama para pelacur itu. Skandal itu. Nah itu. Maka betul yang Romo Patrisius katakan, tantangannya di situ ternyata ya. Kita ada godaan untuk bagaimana nama baik saya kalau saya ada bersama teman-teman yang menjadi prioritas dari Tuhan Yesus. Mereka yang ditolak, mereka yang disingkirkan. Ya. Saya baru ngasih satu contoh yang di penjara. Itu kan satu contoh ya. Bahkan pelayanan ke penjara pun tidak selalu menghasilkan satu apresiasi ya. Ada juga satu pandangan negatif. Waduh, Romo Uut jangan katanya. Nanti kalau Romo pelayanan penjara masuk nggak bisa keluar loh. Saya nggak bisa keluar. Nggak mungkin nggak bisa keluar ya. Tapi tetap bahwa ada pandangan negatif karena pelayanan kita bagi saudara-saudari kita yang mendapatkan stigma negatif ini. Tapi kan kata kuncinya satu. Dalam Matius 25, ketika aku di penjara, ketika aku lapar, ketika aku telanjang. Mungkin untuk orang modern bisa ditambahkan, ketika aku ditolak, ketika aku di stigma, ketika aku diberi label ya. Engkau mengunjungi aku, engkau menghibur aku. Itu kuasa yang kita punya tuh sebenarnya. Untuk meneruskan apa yang sudah Tuhan Yesus sendiri berikan sebagai contoh dan teladan. Itu tantangannya emang dan banyak tantangannya. Banyak cerita tantangan-tantangan. Banyak juga sukacita, kegembiraan. Wah, lebih banyak sukacitanya. Lebih banyak sukacitanya. Apalagi manusia rohani, pribadi betul. rohani ini berjuang untuk melayani di tengah dunia. Ya. Betul, kalau kita mau tahu tantangannya, sukacitanya, hadir lagi di seminar. Hadirlah ya. Di seminar. Seminar tanggal 12 Juli. Betul. Kalau tidak terlewatkan. Itu buat satu contoh loh di penjara. Belum yang lain, ya kan? Waduh. Yang kerasukan, jangan disebut ya. Ya begitu. Ya, Romo Uut, kita masih berbincang tadi. Satu sisi tantangan lain dalam kitab suci itu disebutkan tentang Lukas 22 itu para murid itu mempersoalkan tentang posisi sebenarnya. Seringkali itu tantangannya. Di tengah mereka melihat Yesus menjadi pribadi yang luar biasa ini. Dan mereka mempersoalkan, siapa ini posisi di sebelah kiri? Siapa ini posisi di sebelah kanan? Betul. Itu kadang-kala kan melahirkan itu salah persepsi. Sejauh mana ini dilihat bagian. Seringkali kan kita menjalani pelayanan, ya orang berpikir, orang melihat, wah, kedekatan, wah ini posisi bagus sih. Betul. Itu godaan, betul. Itu godaan. Contoh sederhana untuk pelayanan butuh uang. Untuk dapat uang saya butuh dekat dengan orang-orang yang punya uang. Itu logika saya seperti itu. Tapi ternyata enggak. Bukan begitu jalannya. Tapi sebelum nah itu nanti jalannya bagaimana harus datang di seminar. Tapi saya hanya mau mengatakan begini. Saya Romo Projo KAJ. Saya cerita pelayanan di penjara, cerita pelayanan kepada saudara-saudari yang lemah, kecil, miskin.
saya dapat publisitas, contohnya melalui podcast ini. Ya. Saya tidak habis pikir dan tidak pernah berhenti bersyukur ya untuk pelayanan para misionaris yang nggak terpublis, yang tiap hari berhadapan sama nyamuk, malaria, buaya, lumpur, dan itu nggak dikenal. Termasuk romo-romo dari MSC. Oh itu aduh, mogok mobilnya, lumpur ya kan, berhadapan dengan penyakit, itu luar biasa itu. Maka dan saya yakin kalau sudah jatuh cinta pada saudara-saudari yang kita jumpai dalam perutusan, itu soal posisi nggak pernah dipikirkan itu ya. Itu betul. Itu nggak akan pernah dipikirkan. Makanya itu pelayanan itu melahirkan potestas, melahirkan juga kemampuan. Ya. Saya nggak bisa masuk hutan melayani sebagai misionaris di hutan-hutan, saya nggak bisa. Tapi sebaliknya, satu teman projo dari Kalimantan mengatakan, Romo Uut jangan begitu. Saya juga nggak bisa, nggak membayangkan ke penjara Romo. Jadi saling melengkapi ternyata ya, dan itu yang menguatkan. Yang menguatkan bukan kalau kita punya posisi bargaining power karena dekat dengan orang penting, bukan itu bukan menguatkan itu. Yang menguatkan ketika kita saling, ternyata kita saling melengkapi ya. Ternyata saudara seimamat saya sukacita sebagai pelayan di pelosok, dan dia melihat saya sukacita sebagai pelayan di penjara, itu yang menguatkan. Maka betul Romo Patrisius, godaannya sangat nyata, apalagi di Jakarta ya. Di Jakarta itu mau apa ada ya, mau apa aja ada, dan itu tidak gampang memang. Sebagai imam apalagi untuk saya ya, Romo mau makan apa? Wah gitu kan. Itu kalau saya ngikutin kemauan saya bisa stroke itu, karena saya suka samcan Romo ya. Bahaya itu. Tapi Bapak Ibu jangan ngirim saya samcan terus menerus, itu berbahaya. Tapi dengan kata lain, bahkan untuk kesehatan pun saya harus memilah ya kan. Enggak selalu yang saya sukai saya sebutkan, tapi memang itu konkret, itu nyata. Tapi perikop yang Romo Patrisius katakan itu menguatkan saya. Kalau toh dalam panggilan saya sebagai imam, saya melihat saudara-saudara imamat saya menjalani apa yang dialami oleh para rasul tadi, yaitu mencari posisi, saya tidak akan emosi lagi. Sudah pernah terjadi kok di zaman para rasul. Rasul aja begitu, ya kan? Kalau saya juga masuk ke dalam jalan yang sama, sadar atau tidak sadar saya juga mencari posisi, maka rasul pun mengalami itu. Maka itu konkret, itu nyata, dan itu meneguhkan saya juga. Saya agak bercanda sih Romo. Jadi Romo-romo yang dekat dengan uskup itu ring 1 ya kan. Romo yang agak jauh itu ring 2 ya. Saya nih yang ke penjara itu ring sek Romo. Jadi paling jauh itu. Ring sek. Jadi itu dia, maka itu hanya guyonan sih. Salah satu pertanyaan yang sering, kalau tadi mengatakan sedikit tentang generasi sekarang, itu memang mereka punya jiwa sosial yang cukup kuat. Betul. Tapi di sisi lain ya, ada berbagai penelitian terakhir, jurnal terakhir adalah menyebutkan tentang daya tahan. Betul. Tadi selain menyebutkan tentang misionaris, kebetulan saya keliling di berbagai pulau, di berbagai tempat. Belum lama juga kembali dari Halmahera, dari berbagai pulau. Itu satu hal tentang di tengah pelayanan itu kebutuhan untuk daya tahan. Kemampuan bertahan. Dan kemampuan bertahan itu berarti di tengah kesulitan, tantangan, pergumulan, terus bertahan selain dalam panggilan, bertahan dalam pelayanan yang memang memungkinkan orang untuk ini tantangan apapun saya harus bertahan. Entah itu di kota besar kan dengan suasana yang berbeda, tetapi di pelosok-pelosok suasana yang berbeda. Tetapi yang utuh, yang umum itu adalah daya tahan. Kemampuan bertahan dalam situasi apapun juga. Sejauh mana ini kita alami terutama daya tahan dalam pelayanan. Kadang-kadang kan orang melayani, tapi dia berhadapan dengan orang ini ngomong ini, dia sudah patah semangat, sudah ngambek, sudah ngampe. Sejauh mana ini?
Apa ya? Saya rasa yang namanya pelayanan itu, saya suka mengutip 6 jalan sederhana Ibu Teresa dari Ya. Kalkuta itu ya. Betul. Keheningan melahirkan doa, doa melahirkan iman, iman melahirkan kasih, kasih melahirkan pelayanan, pelayanan atas dasar kasih dan iman melahirkan damai dan sukacita. Maka kalau perutusan sebagai pelayan itu dasarnya kasih, doa, iman, hening, wah, itu nggak usah berpikir daya tahan tuh kayak muncul sendiri gitu Iya, ya. dengan sendirinya. Dengan sendirinya itu. Cinta kita pada domba-domba yang dipercayakan ya. Itu udah yang paling kuat ya. Makanya kan Petrus, apakah engkau mencintai aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Maka cinta Petrus pada domba-domba itu wujud nyata cinta Petrus pada Kristus. Maka dari paling tidak pengalaman saya yang masih imamat cukup muda ini, cinta pada pelayanan yang konkretnya adalah saudara-saudari kita yang kita dampingi itu melahirkan daya tahan luar biasa. Walaupun masalahnya begini, ketika orang yang sudah kita layani sehabis-habisnya kemudian nggak ada ucapan terima kasih, ya kan, bahkan mengkritik kita, nah itu ujiannya tuh. Ujiannya. Tidak cukup rupanya berhenti pada domba yang kita layani, mesti melihat ke dalam, di balik domba itu ada Kristus sebenarnya. Nah, itu makanya iman ya. Itu luar biasa. Itu dia, maka iman, harapan dan kasih itu daya tahan dalam pelayanan itu. Ya. Luar biasa. Wah, ini kalau tidak mengikuti seminar tanggal 12 Juli ini rugi sekali. Rugi loh. Harus datang dan mendengarkan langsung pengalaman. Ada masih banyak pengalaman dari Romo Uud ya. Iya. Ya, terima kasih banyak, kita sudah bincang-bincang kesempatan ini dan ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Dan untuk para sahabat, segeralah mendaftar. Betul. Di seminar kuasa dan dalam pelayanan, dan yakinlah di sana akan mendengarkan sharing-sharing khusus dari Romo Uud dan juga teman-teman teman-teman peserta seminar. Bisa jadi Anda yang datang mendaftar itu juga bisa sharing supaya siapa tahu ya saling memperkaya, satu dengan yang lain. Betul. Ya. Akan hadir juga nanti satu teman saya yang juga punya pelayanan khusus ya. Apa itu pelayanan khususnya? Nanti akan ada ceritanya, dan akan hadir juga teman-teman yang kami dampingi juga secara khusus, yaitu teman-teman tuli. Kita akan melihat juga teman-teman tuli yang konkret datang dan akan bersharing juga mereka nanti. Luar biasa. Maka rugi kalau nggak datang. Rugi kalau tidak datang. Jangan ngaku orang Jakarta kalau nggak datang. Oke, siap. Ya, Sama-sama. para sahabat, itu kita di podcast Dibuka Ngobrol Biasa, dan kita tadi sudah berbincang sedikit highlight ya, poin-poin utama. Ada orang katakan poin-poin utama. Poin-poin yang lebih mendalam itu hadirilah di seminar tanggal 12 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan kita di kesempatan ini. Terima kasih, yakin kita harus bertemu. Bukan kita akan bertemu, kita harus ketemu dan pasti ketemu. Oke, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Para sahabat, ternyata hal-hal biasa itu punya makna untuk saya dan untuk Anda. Saya pastikan Anda juga punya.